Bayangkan ini, suatu hari nanti, kapal tanker raksasa berlayar keluar dari perairan Aceh membawa jutaan barel minyak bumi. Tapi, siapa yang benar-benar diuntungkan? Apakah rakyat Aceh? Apakah Indonesia? Atau ada tangan asing yang sudah siap menyambut di ujung sana? Hari ini, kita akan membongkar sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka tentang ladang minyak baru di Aceh. Siapa yang ingin menguasainya dan kenapa kita harus sangat waspada. Kalau kamu sedang menonton ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman-temanku bilang konten seperti ini terlalu berat, terlalu serius, tidak akan ditonton banyak orang. Mereka bilang orang Indonesia lebih suka konten hiburan ringan. Tapi aku percaya, ada dari kita yang peduli dengan nasib sumber daya alam negeri sendiri. Kalau kamu salah satunya, tekan like, subscribe dan bagikan video ini. Buktikan bahawa kita, orang Indonesia, peduli dengan masa depan tanah air kita sendiri. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita masuk ke intinya. Aceh bukan nama baru dalam peta energi dunia. Dulu, di era tahun 1970-an hingga 2000-an, Aceh adalah salah satu provinsi paling kaya gas alam di Asia Tenggara. Kilang LNG Arun di Lok Semawe pernah menjadi salah satu pengekspor LNG terbesar di dunia. Bayangkan, satu provinsi di ujung barat Indonesia itu pernah menopang sebahagian besar devisa negara. Tapi kemudian produksinya menurun drastis. Sumur-sumur tua mulai mengering dan Aceh perlahan kehilangan kejayaan energinya. Sampai berita ini muncul. Beberapa tahun terakhir, eksplorasi di perairan lepas pantai Aceh, terutama di Blok Andaman, menunjukkan hasil yang membuat banyak pihak bersemangat. Potensi cadangan minyak dan gas di kawasan ini disebut-sebut sangat signifikan. SKK Migas dan beberapa perusahaan migas sudah mulai melirik kawasan ini dengan sangat serius. Dan di sinilah cerita mulai menjadi menarik, sekaligus mengkhawatirkan. Kerana setiap kali Indonesia menemukan sumber daya alam besar, selalu ada pertanyaan yang sama yang muncul. Siapa yang akan mengelolanya dan berapa banyak yang benar-benar tersisa untuk rakyat? Ingat Freeport? Itu bukan sekedar nama tambang. Freeport-McMoran adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Bagaimana Indonesia berkali-kali duduk di meja negosiasi dengan posisi yang lemah dan pulang dengan bagian yang lebih kecil dari yang seharusnya. Tambang emas dan tembaga di Papua itu sudah beroperasi sejak 1967, puluhan tahun. Dan baru pada 2018, setelah perjuangan panjang, Indonesia berhasil mendapatkan saham mayoritas 51% melalui Inalum. Puluhan tahun, baru 51%. Itu pun setelah melalui negosiasi yang panjang dan berliku. Jadi, sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau untuk tambang yang sudah beroperasi puluhan tahun saja, butuh waktu sepanjang itu untuk mendapatkan kendali, bagaimana dengan ladang minyak baru yang belum sepenuhnya dikembangkan? Disinilah letak jebakannya. Ketika sebuah blok migas baru ditemukan, ada sebuah periode yang sangat krusial. Periode eksplorasi dan negosiasi kontrak. Di periode inilah posisi tawar Indonesia paling menentukan. Karena begitu kontrak ditandatangani, begitu infrastruktur dibangun oleh perusahaan asing, posisi kita langsung melemah. Mereka sudah terlanjur investasi besar, dan kita jadi sulit bernegosiasi ulang tanpa risiko konflik hukum internasional yang mahal. Ini bukan teori konspirasi. Ini pola yang sudah terjadi berkali-kali. Lihat saja blok Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika ExxonMobil masuk, ada perdebatan panjang soal siapa yang seharusnya mengoperasikan blok itu. Pertamina versus ExxonMobil. Akhirnya, ExxonMobil yang menjadi operator, meski Pertamina punya saham di dalamnya. Blok Cepu kemudian menjadi salah satu lapangan minyak paling produktif di Indonesia, menghasilkan ratusan ribu barel per hari. Tapi, operator utamanya
tetap perusahaan Amerika itu selama bertahun-tahun. Sekarang bayangkan skenario yang sama terjadi di Aceh. Blok Andaman dan kawasan sekitarnya memiliki posisi yang sangat strategis. Bukan hanya karena kandungan migasnya, tapi juga karena letaknya di jalur Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sekitar 40% perdagangan global melewati selat ini. Siapa yang menguasai energi di kawasan ini punya leverage yang luar biasa secara geopolitik. Dan itu yang membuat banyak pihak asing sangat tertarik. Tapi tunggu dulu, ada hal yang lebih mengkhawatirkan dari sekedar siapa yang jadi operator. Masalah terbesarnya adalah soal kapasitas. Indonesia, jujur saja, masih kekurangan kapasitas teknologi dan modal untuk mengeksplorasi blok-blok migas laut dalam secara mandiri. Pertamina Hulu Energi terus berkembang, itu benar. Tapi untuk blok-blok yang ada di kedalaman laut yang ekstrim, kita masih butuh teknologi yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar seperti Total Energies, Shell, atau Berpepeh. Dan kebutuhan itulah yang sering dijadikan alasan untuk memberikan syarat-syarat yang menguntungkan pihak asing dalam kontrak. Ini yang disebut dependency trap, jebakan ketergantungan. Begini cara kerjanya. Perusahaan asing masuk dengan menawarkan teknologi dan modal. Kita menerimanya karena kita butuh keduanya. Tapi di dalam kontrak, ada klausul-klausul yang membuat kita sulit keluar atau renegosiasi. Ada cost recovery yang tinggi, ada stabilization clause yang membekukan aturan perpajakan, ada arbitrase internasional yang menggunakan hukum asing kalau ada sengketa. Dan kita baru sadar terjebak ketika semuanya sudah berjalan. Pernah dengar soal gugatan internasional terhadap Indonesia? Bukan sekali, dua kali Indonesia digugat di forum arbitrase internasional oleh perusahaan asing terkait sengketa kontrak migas dan pertambangan. Ini bukan gertakan, ini nyata, dan biayanya tidak murah, baik secara finansial maupun reputasi investasi. Tapi bukan berarti kita harus menutup diri dari investasi asing. Jangan salah pahami, masalahnya bukan pada investasi asingnya. Masalahnya ada pada kondisi dan struktur investasi itu. Ada negara-negara yang berhasil menarik investasi asing besar-besaran sambil tetap memegang kendali atas sumber daya alam mereka. Norwegia adalah contoh terbaik. Mereka punya Equinor, perusahaan energi milik negara yang menjadi operator utama di hampir semua ladang minyak mereka di Laut Utara. Perusahaan asing boleh masuk, tapi sebagai mitra minoritas, bukan pemegang kendali. Dan hasilnya, dana kekayaan negara Norwegia, Government Pension Fund Global, sekarang bernilai lebih dari 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Itu hasil dari minyak yang dikelola dengan cerdas dan berdaulat. Kenapa Indonesia belum bisa sampai ke sana? Ini bagian yang perlu kita jujur bicara. Ada beberapa faktor. Pertama, kapasitas teknis Pertamina yang memang masih perlu terus ditingkatkan untuk blok-blok ultra deep water. Kedua, kebutuhan investasi yang sangat besar. Eksplorasi laut dalam bisa memakan biaya miliaran dolar bahkan sebelum status minyak pun dipompa. Ketiga, dan ini yang paling sensitif, ada masalah tata kelola dan transparansi dalam proses perizinan dan kontrak migas yang perlu terus diperbaiki. Tapi ada kabar baiknya. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Revisi kontrak bagi hasil dari yang namanya cost recovery menjadi gross split adalah langkah yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan mengurangi potensi penyalahgunaan dalam perhitungan biaya. Pertamina juga terus memperluas kapasitasnya. Dan yang terpenting, ada kesadaran yang semakin kuat bahwa kedaulatan energi bukan sekedar slogan. Ini soal masa depan bangsa. Tapi kesadaran saja tidak cukup, harus ada pengawasan. Dan disinilah peran kita, masyarakat, media,
dan para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Setiap kali ada kontrak baru yang ditandatangani untuk blok migas di Aceh atau dimanapun di Indonesia, harus ada transparansi. Siapa partnernya? Berapa bagi hasilnya? Apa klausul-klausul pentingnya? Apakah Pertamina mendapat hak operator atau hanya jadi penumpang di lapangan minyak sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan yang provokatif. Ini pertanyaan yang wajar dari warga negara yang peduli. Karena sejarah sudah mengajarkan kita, diam bukan berarti aman. Diam seringkali berarti kita baru akan tersadar ketika sudah terlambat. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Aceh punya kesempatan emas. Ladang minyak baru, kalau benar-benar terbukti sebesar yang diperkirakan, bisa menjadi babak baru bagi provinsi yang sudah terlalu lama hidup dalam ironi. Kaya sumber daya, tapi masyarakatnya masih berjuang. Data BPS menunjukkan bahawa tingkat kemiskinan di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Ini bukan angka yang bisa kita abaikan. Ini wajah nyata dari ironi sumber daya alam Indonesia. Kalau Aceh kembali berjaya sebagai penghasil energi, tapi hasilnya lagi-lagi mengalir lebih banyak ke kantong asing atau ke pusat tanpa trickle down yang nyata ke masyarakat lokal, maka kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Tapi kalau kita cerdas, kalau kontraknya transparan, kalau Pertamina diberdayakan sebagai operator utama, kalau dana bagi hasil benar-benar digunakan untuk membangun Aceh, maka ini bisa menjadi model baru. Bukan Freeport versi baru yang menguras bumi Aceh, tapi Norwegia versi Indonesia yang mengelola kekayaan alam dengan kepala tegak dan martabat penuh. Pilihan itu ada di tangan kita semua, mulai dari kebijakan yang diambil pemerintah, pengawasan yang dilakukan DPR dan masyarakat sipil, sampai perhatian yang kita berikan pada isu-isu seperti ini, yang sering tenggelam di antara berita-berita viral yang lebih mudah dicerna. Jadi ingat 3 hal ini. 1. Setiap ladang minyak baru adalah peluang, tapi juga potensi jebakan. Kuncinya ada di struktur kontrak dan siapa yang memegang kendali operasi. 2. Indonesia punya contoh buruk seperti Freeport yang butuh puluhan tahun untuk dikoreksi. Tapi juga punya contoh baik seperti langkah-langkah reformasi kontrak migas yang mulai diambil. Kita harus memilih jalur yang mana. 3. Aceh bukan hanya soal minyak. Ini soal apakah kita sebagai bangsa sudah cukup dewasa untuk mengelola kekayaan kita sendiri dengan bermartabat. Di awal tadi aku tanya, siapa yang benar-benar diuntungkan dari ladang minyak baru di Aceh? Jawabannya belum ditentukan, masih bisa kita tentukan. Tapi hanya kalau kita mau peduli, mau mengawasi, dan mau bersuara. Kalau video ini membuka matamu terhadap sesuatu yang belum kamu pertimbangkan sebelumnya, bagikan ke 1 orang yang kamu kenal. 1 orang saja. Karena kesadaran yang menyebar itulah yang membuat para pengambil keputusan tidak bisa lagi bekerja dalam kegelapan. Indonesia bukan hanya warisan dari leluhur kita. Ini titipan untuk anak cucu kita. Jaga baik-baik.